Halo sahabat Diari Mutiara Dharma Sabha, bertemu lagi dengan saya Mbak Rati. Saya akan bercerita bagaimana kita mencari yang namanya surat pengakuan, ya. Informasi ini sangat penting sekali, terutama buat keluarga yang memiliki anak atau memiliki keluarga penyandang disabilitas yang memang tidak dikatakan cakap dalam melakukan proses hukum, ya, atau proses yang berhubungan dengan hukum. Jadi kronologisnya saya cerita dulu, ini mungkin bisa jadi part 1 ya, dari bagaimanakah cara mencari surat pengakuan tersebut. Saya menceritakan dulu kenapa kami harus mencari surat pengakuan. Kebetulan saya memiliki keluarga penyandang disabilitas tunagrahita, yaitu 2 orang, Mbak Lili dan Mbak Dewi, di mana usia Mbak Dewi dan Mbak Lili adalah, kalau Mbak Dewi adalah 39 tahun dan Mbak Lili 29 tahun. Dan saat ini kami kondisinya sudah tidak memiliki bapak dan ibu, alias kami sudah menjadi anak yatim piatu. Nah, alhamdulillahnya adalah keluarga kami atau orang tua kami memiliki beberapa rumah dan tanah yang atau surat-surat berharga yang harus kita rubah dari kepemilikan orang tua kami ke kami. Nah, karena di dalam hukum ketika kita bersaudara, otomatis semua saudara memiliki hak yang sama, yaitu atau kita di Muslim ya, kita tidak membeda-bedakan untuk harta warisan seperti itu. Nah, tentu saja itu tidak boleh hanya saya saja yang atas namanya di sana, tapi kita bisa mencari surat perwalian untuk adik-adik, karena dalam hal ini memang adik-adik tidak cakap dalam hukum seperti itu. Ya, hal ini pertama kali harus kita lakukan, satu, kita harus mencari yang namanya surat pernyataan silsilah, ya, dan juga yang namanya surat hak waris. Surat pernyataan silsilah itu juga panjang sekali prosesnya, saudara. Jadi pertama harus dari lingkungan. Karena kami tinggal di Bali, jadi kami harus minta surat dari klien, kemudian dari RT, RW, RT yang ada di lingkungan kami, kemudian ke Pak Lurah, kemudian ke Pak Camat, ya. Dan itu membutuhkan proses yang sangat lama apabila mereka mungkin ada sedang berpergian atau sedang ada urusan, jadi mungkin kita harus keep dulu. Jadi sampai mendapatkan tanda tangan dari beliau, dan draftnya pun tidak sembarangan. Jadi draftnya kita bisa cari atau kita bisa minta dari kelurahan tersebut dengan membawa surat pengantar dari klien. Nah, di situ kita harus menyertakan KTP pemohon, terutama saya yang akan menjadikan adik-adik sebagai perwalian, yang saya akan menjadi wali dari mereka. Dan tentu saja itu harus diurus satu-satu, tidak boleh satu berkas untuk 2 orang. Jadi berkas Mbak Lili sendiri, berkas Mbak Dewi sendiri, seperti itu. Oke. Kemudian habis kita selesai membuat surat dokumen pernyataan silsilah selesai, kemudian surat dokumen hak waris selesai, kemudian kita harus pergi ke
Pengadilan Negeri Denpasar. Di situ kita harus urus lagi, kita harus melengkapi segala dokumen. Dan dokumen-dokumen itu yang harus kita lengkapi adalah 1. KTP. Kemudian, oh ya saya lupa, ketika kita membuat surat pernyataan sisilah dan juga kita membuat surat pernyataan hak waris, itu kita harus menyertakan 2 orang saksi yang betul-betul mengetahui keberadaan kita dan keluarga kita, ya. Dan saksi tersebut harus usianya lebih tua dari pemohon, jadi harus lebih tua dari saya. Oke, baik. Kemudian setelah itu semua selesai, masih ada prosesnya gitu. Jadi kita harus kita pergi dulu ke Pengadilan Denpasar. Kita cari tahu di sana surat-surat apa saja yang harus kita siapkan. Oke, akhirnya kita pergi ke sana. Dan dokumen yang harus kita siapkan adalah fotokopi KTP pemohon, yaitu saya. Kemudian fotokopi akte kematian dari Bapak Ibu. Kemudian akte kelahiran saya beserta adik-adik. Dan kemudian ada KTP, fotokopi KTP, semua fotokopi ya. Fotokopi KTP dari saksi-saksi yang nanti akan kita minta tolong sebagai saksi yang benar-benar mengetahui keberadaan kita. Kemudian kita juga sertakan surat permohonan perwalian atau pengakuan, dan di situ juga ada disertakan surat keterangan kesehatan. Nah, ini yang saya akan bahas, ya. Bagaimana surat kesehatan yang kita pikir itu adalah simpel, kita pergi ke rumah sakit atau kita pergi ke tenaga kesehatan atau ke dokter, kemudian mereka periksa atau apa, ternyata bukan seperti itu yang untuk pengakuan. Jadi mungkin ini bisa menjadi informasi buat teman-teman atau buat keluarga atau orang tua yang memiliki putra-putri yang kebetulan disabilitas untuk bisa mendapatkan surat pengakuan. Oke, sampai di situ dulu ya teman-teman. Nanti kita akan lanjut di part 2, bagaimana cara mengurus surat kesehatan tersebut, surat keterangan kesehatan dari rumah sakit. Oke, terima kasih. Sampai bertemu